Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning everyone. How's it going? Here Muammar Gaddafi. We have entered the third weekly. Today, I'm gonna explain about power of speech. What does power of speech mean? Power of speech is a class of words based on the word's function, the way it works in a sentence. Jadi apa sih itu power of speech? Power of speech adalah jenis-jenis kata yang merangkai satu kalimat menjadi padu dan memberikan pemahaman pada pembaca atau pendengarnya. Sebenarnya, secara teoritis, mengenal pengertian power of speech satu persatu tidaklah penting bagi kita. Yang terpenting adalah kita tahu bagaimana cara menggunakannya sesuai kaidah grammar. Ada 8 komponen yang terdapat di dalam power of speech ini. Di sini kita akan bahas tentang noun. A noun is a person, place, or thing. Jadi noun ini adalah kata yang digunakan untuk menyebut orang, benda, tempat, atau sesuatu yang abstrak. Semua jenis kata yang merujuk pada kebendaan dikategorikan sebagai noun. Dalam bahasa Indonesia, noun disebut sebagai kata benda. Noun sendiri memiliki dua jenis, yaitu proper noun and common noun. Proper noun adalah kata benda yang berwujud nama atau julukan, sehingga huruf depannya harus dikapitalisasi. Contoh proper noun, misalnya nama orang, tempat, judul film, dan sebagainya. Sementara itu, common noun adalah kata benda yang biasanya tidak terbentuk nama atau julukan, sehingga huruf depannya tidak perlu dikapitalisasi. What about the adjective? An adjective modifies a noun or pronoun by describing, identifying, or qualifying words. Apa sih arti adjective? Jadi, adjective ini disebut juga sebagai kata sifat kalau dalam bahasa Indonesia. Adjektif adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah noun atau pronoun. Berarti maksudnya menjelaskan kata benda atau kata ganti. Penggunaan adjektif bertujuan menjelaskan ciri-ciri atau karakteristik yang melekat pada benda tersebut. Adjektif juga memiliki dua jenis. Yang pertama common adjectives dan yang kedua articles. Yang dimaksud common adjectives yaitu kata sifat pada umumnya seperti kind, pretty, judges, and sebagainya. Sedangkan articles itu adalah a, an, and the. Oke, selanjutnya di sini ada verb. A verb is what you do. Maksudnya, verb ini apa yang kita lakukan. Seperti itu. Verb ini digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang dilakukan noun atau pronoun. Verb ada banyak jenisnya loh. Tergantung sudut pandang kita yang digunakan untuk melihatnya. Jadi teman-teman, berdasarkan penggunaannya, verb ini ada 3 jenis, yaitu infinitive verb atau verb 1, and past verb atau verb 2, and past participle atau verb 3. Berdasarkan bentuk kata, verb ada 2 jenis, yaitu regular
and irregular verb. Regular verb adalah kata kerja yang tidak mengalami perubahan bentuk drastis saat diubah jadi verb 2 atau verb 3. Sebaliknya, irregular verb mengalami perubahan yang signifikan saat diubah menjadi verb 2 atau verb 3. Oke, selanjutnya di sini ada pronoun. Fungsi pronoun ini digunakan untuk menggantikan noun. Secara umum, pronoun terdiri dari I, you, we, they, he, she, it. Tapi, masih banyak jenis pronoun lainnya. Di sini akan saya sebutkan saja. Yang pertama ada subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, possessive pronoun, reflexive pronoun, demonstrative pronoun, relative pronoun, indefinite pronoun, interrogative pronoun, reciprocal pronoun, dan yang terakhir ada intensive pronoun. Oke, di sini ada adverbs. An adverb can modify a verb, an adjective, another verb, a phrase, or a clause. Adverb ini digunakan untuk memberikan kata sifat kepada verb. Jadi penggunaannya ini menjelaskan informasi tambahan mengenai verb yang dilakukan. Misalnya saat kita berlari. Kita bisa berlari dengan sangat cepat. Bahasa Inggrisnya quickly. Atau lambat, slowly. Nah, di dalam part of speech ini, adverb juga memiliki 4 jenis adverb. Yang pertama ada adverbs of manner, yang kedua adverbs of place, yang ketiga ada adverbs of time, dan yang terakhir ada adverbs of frequency. Adverbs of manner. Adverbs of manner ini adalah adverbs yang menggambarkan perilaku. Contohnya sadly, happily, angrily, dan sebagainya. Dan adverbs of place menggambarkan lokasi. Contohnya ahead, near, in front of, and etc. Yang ketiga ada adverbs of time yang menggambarkan jangka waktu. Contohnya now, early, tonight, today, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada adverbs of frequency. Adverbs ini menggambarkan derajat intensitas. Contohnya seldom, rarely, sometimes, dan sebagainya. Selanjutnya ada prepositions. Prepositions adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan noun, pronoun, atau frasa lainnya yang ada dalam sebuah kalimat. Kalimat yang membutuhkan preposition jadi tidak memiliki makna jika kehilangan preposisinya. Preposition juga memiliki beberapa tipe. Yang pertama, preposition of time. Jadi, preposition of time ini digunakan untuk menunjukkan bentuk waktu, meliputi in, on, at, during, before, after, and sebagainya. Yang kedua ada preposition of place. Ini digunakan untuk menunjukkan tempat, meliputi in, on, at, under, in front of, between, dan sebagainya. Yang terakhir ada preposition of movement. Preposisi ini digunakan untuk menunjukkan pergerakan atau perpindahan. Contohnya to, across, through, into, dan sebagainya.
Oke, selanjutnya ada conjunctions. You can use conjunction to link words, phrases, and clauses. Fungsi dari conjunction ini untuk menghubungkan dua kalimat menjadi satu kesatuan. Tapi bedanya, dua kalimat yang digabungkan conjunction sebenarnya bisa berdiri sendiri. Ada 3 jenis conjunction yang bisa kita pelajari. Yang pertama ada coordination conjunction. Conjunction ini digunakan untuk menghubungkan dua kalimat yang kedudukannya setara. Misalnya for, but, yet, so, dan sebagainya. Yang kedua ada correlative conjunction. Correlative conjunction digunakan untuk menghubungkan dua kalimat yang memiliki makna setara. Misalnya either slash or, neither slash nor, dan sebagainya. Subordinating conjunction. Conjunction ini digunakan untuk menghubungkan kalimat dependent and independent. Misalnya because, since, although, dan sebagainya. Oke, yang terakhir ada interjection. Interjection ini adalah kata tambahan yang sebenarnya tidak memiliki arti. Tapi, kita bisa mengekspresikannya melalui perasaan kita. Contohnya, well, wow, ouch, dan lain-lain. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai part of speech. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan melalui pandemik COVID-19 ini. Selalu jaga kesehatan dan melakukan aktivitas yang bermanfaat. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.